Kemudian kata Rasulullah, ketika Rasulullah bagi tahu, perbanyaklah salawat pada hari Jumat. Fa innahu yaumun masyhud. Tashhaduhul malaika. Malaikat itu memberikan kesaksian pada hari Jumat. Panjang kalau kita nama bahas tentang hari Jumat. Dulu kita ada tazkirah Jumat di Masjid Kuala Lumpur, di Masjid Bukhari yang ada di jalan dekat dengan Bukit Bintang. Setiap hari Jumat kita bahas setiap minggu, terus minggu 1 bulan 2 kali, 2 minggu 1 kali. Semua tentang keistimewaan pada hari Jumat. Tebal, Imam Suyuti bagi tahu macam mana mulianya hari Jumat. Jadi sampai beberapa orang tuh heran, ternyata hari Jumat sehebat dan sedahsyat ini Ustaz mulianya. Ya betul. Sebab itu hari Jumat Rasulullah bagi tahu fa innahu masyhud. Banyak kesaksiannya. Kemudian Rasulullah SAW bagi tahu, wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatuh hatta yafruga minha. Nah ini salah satu keistimewaan bagi sesiapa yang baca sholawatnya panjang. Nah karena yang sebelumnya kita pernah bagi sholawat yang ringkas, namanya sholawat dhamir. Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih. Dan kita sudah sampai pada hadis bahwasanya Allah siapkan malaikat untuk sampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama kita disebut di hadapan Rasulullah, begitu pula nama ayah kita. Sebab itulah ketika orang itu banyak bersolawat, dia termasuk menyempurnakan bakti kepada ayah dia. So, selama ini orang biasanya suka menyia-nyiakan ayah. Dia kata, tak, Nabi sebut ibuku, 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 ibumu, 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 kemudian bapak ditinggal. Tak. Justru ketika sholawat itu yang sampai kepada Rasulullah nama bapaknya. Peranan penting, apatah lagi kalau seorang perempuan. Seorang perempuan biasanya kalau sudah menikah, dia kena berbakti dan taat kepada suaminya. Jadi satu-satunya berbakti kepada ayahnya dan kepada ibunya, tetap bersalawat, jangan pernah lepas. Jadi sepada suami dapat, kepada mak bapaknya juga tetap dapat. Dan ini juga berita gembira daripada Nabi Muhammad SAW untuk siapa yang suka baca salawat yang panjang-panjang. Kata Rasulullah, wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatuh. Tak ada seorang pun di antara korang semuanya yang bersalawat, yang sedang bersalawat ke atas aku, kecuali salawat dia itu dibentangkan kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Oh, ini orang tengah baca ini. Hatta yafruga minha. Sampai dia selesai baca salawatnya. Coba bayangkan kalau kita baca salawatnya panjang, tak selesai lagi. Sepanjang itulah langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah mendengarkan salawat kita. Ini salah satu kemuliaan kenapa orang-orang memilih salawat yang panjang. Jadi yang salawat pendek ada kemuliaannya, yang salawat panjang ada kemuliaannya. Sebab itulah ramai para ulama yang membuat buku tentang salawat, seperti yang paling famous di Malaysia atau di Nusantara lah, termasuk Indonesia, Singapura, dan beberapa kawasan lainnya seperti Brunei. Itu yang paling famous Dalailul Khairat. Hari Isnin baca apa, Selasa baca apa. Dan ada pula para ulama yang lain yang membuat juga seperti itu. Hari Isnin baca salawat ini seperti Ali Al-Habsyi yang buat Maulid Simtud Durar, yang sangat famous, dikenal di kalangan ulama Yaman. Satu-satunya orang yang sangat rapat dengan Rasulullah SAW. Semua syairnya, semua ceritanya, semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau alim luar biasa. Tapi beliau lebih menonjol pada sisi, lebih nampak pada sisi dia itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau juga punya jenis-jenis salawat. Hari Isnin baca ini, Selasa baca ini, Rabu baca ini. Ada salawat-salawatnya itu. Taklah kalau orang udah terbiasa baca, anak rasa termasuk yang hadir di sini semua, ada orang mu'alimah nih, anak rasa mudah aja baca itu sekejap aja. Atau yang mudah didapatkan Dalailul Khairat, baca itu semua. Atau nak nak susun sendiri misalnya. Mungkin ada Ustaz Zaharia, oke, anak kumpulkan ini Ustaz sholawat yang untuk ini, anak baca setiap hari Isnin, baca sekian. Nanti hari Selasa Ustaz saya nak sholawat yang ini baca sekian. Itu boleh, tak jadi masalah. Justru kalau dia kumpulkan sendiri dan dia istiqomah dalam baca seperti itu, sudah, nanti dia boleh wariskan kepada anaknya, dia boleh bagi kepada cucunya, baca ini nak, baca ini cucu, baca ini macam-macam, untuk mempermudahkan orang supaya cepat kenal kepada Nabi Muhammad SAW.
Kalau dia kata panjang, macam mana panjang? Oke, bagi salawat dhamir yang telah kita bagi ijazahnya. Orang yang singkat, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih. Sama-sama sampai. Tapi kalau panjang, Rasulullah bagi tahu pada hadis yang ke-24 ini, selama ketika dia bersalawat, selama itulah dia sampai. Macam sekarang nih kita kelas kan. Kita kelas, kita bercakap, kita tengah syarah. Kan belum selesai. Tapi kan sudah sampai oleh semua yang mendengar di sini. Semua dengar, oh oke, satu kalimatnya sampai. Sama seperti orang yang baca salawat yang panjang. Semuanya langsung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatta yafrugha minha. Ya selesai semuanya. Baru dikasih tahu ini yang baca salawat fulan dan fulan. Jadi antara yang baca salawat fulan fulan itu di awal ketika malaikat sampaikan atau di akhir salawatnya. Yang jelas nama dia dan nama bapaknya sampai, salawatnya juga sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba tengok mulianya luar biasa, istimewanya luar biasa. Tapi kalau orang tak resapi benda ini, orang tak ada feel di dalam ini semua, dia tak ada deep feeling tentang oh salawatku didengar oleh Rasulullah. Jadi dia rasa macam apalah salawat macam itu aja lah, salawat itu macam tak ada ini dan lain sebagainya. Tak itu kasihan orang-orang seperti itu. Tak, kita nak kena punya perasaan yang sangat mendalam bahwasanya kalau setiap kali kita sholawat Rasulullah mendengar kita. Ini Rasulullah loh yang mendengar. Ini Rasulullah yang mendengar, bukan siapa-siapa. Kalau kita dimention sama orang-orang artis, dimention sama PM, dimention sama menteri, dimension sama influencer, oh bahagianya luar biasa. Wow, si fulan sebut nama aku, si fulan sebut nama aku. Itu tak penting untuk orang yang dekat pada Nabi Muhammad SAW. Ini suara kita didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah tujuannya orang-orang semuanya untuk sampai dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada feeling seperti itu, kalau ada perasaan seperti itu, dan kemudian itu diajarkan kepada keluarga kita, diajarkan kepada suami kita, diajarkan kepada anak kita, yang belajar di sini kan kemungkinan sebagian mungkin sudah ada yang kawin. Kalau sudah ada yang kawin artinya mungkin suaminya bekerja tak sempat. Oke, balik ke rumah suami ajarkanlah kita hari ini dapat belajar macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Suami juga akan senang, suami juga akan bahagia sebab dia juga semakin dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat bertanya, siapa Sayyidina Abu Darda? Wala qultu wa ba'dal maut. Ya Rasulullah, engkau kata perbanyak salawat ke atas aku pada hari Jumat. Karena hari Jumat itu hari yang banyak disaksikan. Termasuk yang menyaksikan ialah malaikat. Dan tak ada seorang pun yang bersalawat kecuali dibentangkan kepadamu. Sampai selesai dia baca salawatnya. Sayyidina Abu Darda fikir, ini hanya masa engkau masih hidup saja. Wa ba'dal maut ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau sudah meninggal bagaimana? Sampai tak salawatnya. Bukan Sayyidina Abu Darda tanya, nah selepas engkau mati ya Rasulullah kita perlu perbanyak tak? Tak, sebab sahabat tahu kaedahnya bahwasanya perintah itu sekali, tapi maksudnya berkali-kali kita kena laksanakan perintah tersebut. Jadi perintah itu cukup satu kali. Aksiru minas salati alaihi. Bukan setiap hari kena Nabi beritahu, setiap hari Nabi kita tak, cukup sekali perintah macam salat. Satu kali perintah, pelaksanaannya dia terus setiap masa. Jadi Sayyidina Abu Darda tahu ini cukup, berarti selalu perbanyak. Kemudian Rasulullah beritahu, dibentangkan kepadaku. Sayyidina Abu Darda duduk fikir, ya Rasulullah, kalau salawat itu dibentangkan kepadamu, wa ba'dal maut, kalau engkau meninggal macam mana ya Rasulullah? Macam mana caranya salawat itu dibentangkan kepadamu, disampaikan kepadamu? Sayyidina Abu Darda bertanya. Justru pertanyaan ini membuat kita bahagia. Mungkin kalau tak ada sahabat Sayyidina Abu Darda ini, kita juga tak tahu. Rasulullah suruh salawat kita kemudian dibentangkan macam mana ya? Rasulullah sudah tak ada. Nah, Sayyidina Abu Darda sudah bertanya. Sebab kita sudah berkali-kali bagi tahu. Generasi paling jenius ya generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka muridnya Rasulullah SAW. Selepas kematian macam mana ya Rasulullah? Kalau dah wafat engkau macam mana ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah. Wa ba'dal maut innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Engkau bertanya wahai Abu Darda selepas kematian. Kata Rasulullah, Allah haramkan bumi
Allah haramkan tanah untuk makan jasad para nabi. Untuk makan jasad para nabi. Nah kan hari-hari ini kan tengah ramai ya, kita beberapa kali ada kelas orang-orang bertanya, Ustaz tahu ada case yang di Sabah itu ada perempuan yang dibully sampai dia mati, kemudian dikubur, lepas dikubur 25 hari kemudian atau 20 hari kemudian diambil lagi, dikorek lagi di punya kuburan, jasadnya sama macam itu, bahkan wangi pula dan lain sebagainya. Itu baru budak kecil. Aja baru budak kecil dan dia budak baik. Umur 13 tahun. Allah tak izinkan bumi untuk makan jasad dia. Sudah 20 hari kalau tak silap. Yang orang-orang lah. Mungkin yang hadir di sini juga dengar. So, kita beberapa kali, kita tak ada tengok-tengok akhbar itu semua. Tapi orang-orang suka bagi informasi. Jadi maknanya kalau Allah berikan kemuliaan kepada manusia yang baik. Baik muslimnya atau muslimat. Lelaki atau perempuan. Tak kisah yang mana-mana satu. Selama dia taat kepada Allah, Allah muliakan dia. Bahkan orang itu tadi bukan termasuk golongan di antara para ulama. Sebab dia masih 13 tahun, masih sudah belajar lagi. Dan orang-orang lepas 20 hari, 25 hari, kalau tak silap antara itu semua, dikorek lagi, disabah untuk dibuat forensik dan lain sebagainya. Masih utuh jasadnya. Bahkan sebagian katanya wangi menurut orang-orang cerita. Tapi betul kata Allah alam Ustaz ya, tak jadi masalah. Yang penting beritanya itu positif semua tentang jasad seorang manusia yang sudah ditanam segitu lamanya. Nah, itu baru manusia biasa umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan belum lagi cerita tentang dulu ada beberapa kuburan sahabat terkopek dan lain sebagainya. Belum lagi cerita masyarakat Singapura yang setiap berapa tahun itu kan kuburan dia dikopek, dipindahkan, dia punya tulang belulang dipindahkan di sana. Ternyata masih banyak lagi, ramai lagi yang jasadnya utuh. Banyak lagi. Kalau itu terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW, macam mana dengan nabinya umat itu, Rasulullah SAW. Sebab itu kata Rasulullah ketika Sayyidina Abu Darda tanya, Rasulullah selepas engkau wafat macam mana? Dia jawab, Allah mengharamkan bumi, Allah mengharamkan tanah kubur untuk makan jasad para nabi. Jadi bertahun-tahun macam mana pun jasadnya para nabi itu masih utuh di tanah kuburnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa nabiyullah hayyun yurzaq. Maka wahai Abu Darda, semua para nabi hidup di kuburnya dan dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rezekinya? Rezekinya berbeza dengan rezekinya kita. Kalau kita rezekinya sekarang orang udah pikir rezeki kita itu duit. Kalau tak ada duit artinya tak ada rezeki. Dia tak sadar yang dia itu sehat, dia tak sadar yang dia itu segar, dia tak sadar yang dia itu bugar, dia tak sadar yang hidup dia itu tak ada siapa yang ngusik dia dan lain sebagainya. Itu tidak dianggap sebagai rezeki, itu berbahaya. Sebab itu daripada dulu kita selalu ajarkan. Kalau udah lepas 1 bulan, tengok. Selama 1 bulan ini kita ada sakit kata. Kalau tak ada, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau 2 bulan tak sakit, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini berarti rezeki. Coba bayangkan orang yang setiap bulan kena pergi hospital. Kena bayar lagi, kena cek lagi, kena ini lagi. Bawa panjang semua, habis semuanya. Sebab itulah rezeki jangan pernah disebut sebagai hanya sekadar duit saja. Tak. Duit itu dapat dipakai untuk nafkah. Kalau punya kewajiban, ada anak, ada istri, ada suami, itu kewajiban dia bagi nafkah. Karena syariat kita mengajarkan seperti itu. Tapi bukan jadi segala-galanya. Artinya bukan berarti kalau tak ada duit, tak ada rezeki. Tak. Orang-orang selalu beranggapan seperti itu. Tak. Kesehatan rezeki, ilmu itu rezeki, dapat hadir di sini itu rezeki, dapat mendengarkan itu rezeki, dapat mengamalkan ilmu yang lepas kita dengar itu namanya rezeki, dapat kumpul bersama-sama muslimat silaturahim di sini itu juga rezeki. Maknanya itu semua rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kadang-kadang kita tak sadar benda itu rezeki. Di alam kubur salah satu daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ialah termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat itu disampaikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mendengar siapa yang salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan kuburnya. Jadi maknanya itulah yang dikatakan sebagai rezeki. Sebab kata Rasulullah, "Fan nabiyullah hayyun yurzaq."
Semua nabi-nabi itu hidup dan mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nampak tahu nak cari ini kuburannya Nabi fulan, Nabi fulan, Nabi fulan, berarti itu hidup. Mereka hidup di situ. Jadi kalau kita dikatakan ini kuburannya Nabi fulan, ini kuburannya Nabi fulan, ini kuburannya Nabi fulan, kalau kita sangka baik tak jadi masalah. Tapi kalau kita taklah, saya tak yakin pun ini dengan ini ada ini Nabi Ibrahim kuburan dia, ini Nabi Ismail, oke, tak jadi masalah, no problem. Sebab itulah dari semua para nabi dan rasul yang confirm kuburannya, makamnya, tanah tempat jasadnya terletak di situ hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Semua umat Islam sepakat bahwasanya apa yang ada di bawah kubah yang warna hijau itu tadi, di bawah kubah itu tadi ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, dan ada Sayyidina Umar. Nanti di akhir zaman ada tambahan keempat, ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan dikubur di situ sama-sama di bawah Madinah. Kalau misalnya kubah masih ada, masih berada di bawah kubahnya yang hijau itu tadi. Jadi coba tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala nak muliakan nabi kita. Kita umat paling terakhir, tapi nabinya confirm. Semua orang tahu. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya, semua orang sudah beza pendapat. Yang mana satunya ini Nabi Yunus, ini Nabi Ayub. Kita waktu pergi Oman itu Nabi Ayub kalau tak silap. Pergi naik ke atas bukit, jalan, perjalanan dan lain sebagainya. Ini dikata Nabi Ayub. Tak jadi masalah. Kita ada orang yang hantarkan, kita duduk di sana. Kemudian ada lagi entah Nabi siapa lagi, Panjang dan lain sebagainya. Ada banyak beberapa Nabi. Kalau ada peluang kita ziarah, ya ziarah. Kita niat baik. Kalaupun ini bukan Nabi, maka ini orang soleh. Sebab kuburnya diziarahi dan daripada dulu. Kemudian wali-walinya Allah Subhanahu wa taala kan sudah jelas itu semuanya. Mereka ada umurnya dekat dengan kita. Kita boleh detect lah. Tapi kalau para nabi kan jauh sebelum itu. Sebab itu keistimewaannya Rasulullah, hanya Rasulullah yang confirm kuburnya dan disepakati oleh semua kaum muslimin. Tak ada seorang pun daripada orang Islam yang kata tak, kuburan Nabi bukan di Madinah, kuburan Nabi ada dekat mana kawasan misalnya. Oh tak, kuburan Nabi ada dekat Iran. Oh tak, ada kuburan Nabi, tak, kuburan Nabi ada dekat Indonesia misalnya. Tak, kuburan Nabi ada dekat Sabah. Tak ada. Tak ada seorang pun yang klaim seperti itu. Jadi semua ulama, semua kaum muslimin sepakat bahwasanya yang ada di bawah kubah hijau itu ialah jasad mulia Nabi Muhammad SAW, dan itu belum pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Inilah salah satu daripada keistimewaan Nabi Muhammad SAW, dan semua yang bersalawat akan sampai di situ. Jadi kubah itu tanah yang ditanam jasadnya Nabi Muhammad SAW ialah center pusat dunia. Itu ialah tanah yang paling agung, tanah yang paling mulia. Bahkan sebagian para ulama mengatakan lebih afdal daripada syurga dan isinya. Karena di tanah itu ada jasad mulianya Nabi Muhammad SAW. Kalau para ulama mengatakan tanah mulia yang ada jasadnya Nabi Muhammad SAW itu adalah tanah yang terbaik dan tanah yang dikatakan lebih afdal daripada syurga, dan karena punya keyakinan seperti itu, sebagaimana Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, macam mana perut yang pernah di dalamnya ada jasad mulianya Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Kalau tanah itu lebih mulia karena ada jasadnya Nabi Muhammad SAW, lah perutnya Siti Aminah 9 bulan jasad Nabi ada di situ. 9 bulan baby mulia Nabi Muhammad SAW ada di situ. Kemudian datang orang-orang zaman sekarang kata emaknya Nabi masuk neraka. Itu mungkin dia yang masuk neraka. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang celaka, maka dia yang masuk neraka. Sebab bahaya mengatakan seperti itu. Sangat-sangat berbahaya. Orang-orang yang berada di sekitaran Nabi saja dapat manfaat, dapat syafaat. Macam mana emaknya? Kemudian Ustadz, kan Nabi dilarang untuk beristighfar kepada emaknya. Iya, sebab memang emaknya tak perlu diistighfar. Allah sudah ampunkan sebab dia masuk namanya masa fatrah. Sebab itulah pesan Sayyidah Aminah kepada Rasulullah apa? Wahai anakku, jauhilah berhala. Jangan menyekutukan Allah.
Salah satu di antara pesan-pesannya panjang pesannya Siti Aminah kepada Rasulullah SAW. Adakah itu seorang ibu yang kafir, seorang ibu yang menyekutukan Allah? Tak, mustahil. Allah pilih seorang perempuan yang istimewa untuk melahirkan manusia terbaik, kemudian Allah hukum ibunya. Tak mungkin, sudah itu benda yang secara logically sudah tak masuk di akal, dan banyak dalil-dalil bukan secara akal saja, secara nakal, riwayat-riwayat juga menyatakan seperti itu. Tapi pelik zaman sekarang Ustadz mengatakan ibunya masuk neraka dan viral dan didengar oleh semua orang dan orang semua duduk percaya. Tak paham. Sedangkan ramai orang-orang sekarang ini, mak dia pun masih agama Kristen, dia berharap maknya masuk Islam, dia berharap maknya tak disiksa. Padahal ada pun yang matinya kafir pun kadang-kadang dia masih ziarah maknya. Itu manusia biasa lah. Macam mana Allah nak hukum ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan insya Allah yang hadir di sini tidak termasuk daripada aliran-aliran itu semuanya. Yang mengatakan bahwasanya ibu Nabi Muhammad SAW itu masuk neraka. Fadal, yang selanjutnya. Insyaallah. Al-hadis al-khamis wal-ashrun, hadis ke-25. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qala aksirus salata alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar lailatal jumu'ah wa yaumal jumu'ah. Rawah al-Baihaqi wal Nasa'i. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, banyak-banyakkanlah berselawat untukku pada setiap malam yang terang benderang dan hari yang cerah, yaitu malam Jumaat dan hari Jumaat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasa'i. Ini sekarang hadis yang ke-25, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aksiru alayya fi lailatil gharra wa yaumil azhar. Kata tadi yang hadis ke-24, Rasulullah menjelaskan, perbanyaklah salawat ke atas aku pada hari Jumat. Kenapa? Karena fa innahu masyhud, karena hari yang banyak disaksikan. Dan tasyhadul malaika, salah satu daripada yang menyaksikan ialah malaikat. Kemudian sekarang di riwayat yang ini Rasulullah beritahu, perbanyaklah salawat ke atas aku pada Lailatul Gharra, pada malam yang terang, malam yang bercahaya. Yang hadir di sini mungkin tahu kan bahwasanya malam itu kan gelap. Tapi kenapa yang dikatakan malam yang bercahaya? Lailatul Gharra, malam yang penuh dengan lampu-lampu langit, penuh dengan cahaya yang menyinari. Kenapa dikatakan Lailatul Gharra, malam yang penuh dengan cahaya? Sebab di malam itu malaikat banyak yang turun. Kenapa? Karena malam itu ialah malam hari raya. Hari raya apa? Disebutkan di sini. Jadi ketika Rasulullah mengatakan aksiru salata alayya fil lailatul gharra wa yaumul azhar, malam yang terang dan kemudian hari yang juga cerah, hari yang bukan mendung macam gelap, harinya macam nak hujan, tak, tapi cerah, clear, very bright. Apa itu maknanya malam yang terang dan hari yang cerah? Rasulullah tafsirkan sendiri. Lailatul Jum'ah wa yaumul Jum'ah. Jadi maknanya Lailatul Gharra wa yaumul azhar itu Rasulullah syarahkan di sambungannya. Maknanya ialah Lailatul Jum'ah wa yaumul Jum'ah. Jadi Lailatul Gharra, malam yang terang benderang itu maknanya ialah malam Jumat. Siapa yang bagi tahu makna malam yang terang benderang ini ialah malam Jumat? Rasulullah SAW pada hadis yang ke-25. Kenapa dikatakan Lailatul Gharra? Kenapa sampai dikatakan malam yang terang benderang? Karena malaikat turun di situ. Soalnya kan di hadis yang sebelumnya dikatakan apa? Tasyhaduhul malaika. Malaikat itu menjadi saksi adanya hari Jumat itu. Jadi semua malaikat turun. Karena banyaknya malaikat dekat situ semua. Dan malaikat itu diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Sehingga malam itu menjadi terang. Malam itu menjadi malam yang istimewa. Ya mungkin kita tak nampak
malam Jumat itu sebagai malam yang terang. Tapi kalau kita duduk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kita istiqomah di situ, minta sama Allah, ya Allah, Nabi sebut malam yang terang benderang nih, malam yang sangat terang. Ya Allah, aku nak nampak malam ini. Sebab aku duduk di KKL, terang nampak macam sebab ramai lampunya. Mungkin dia nak pergi ke kawasan Bukit Ampang ke macam bukit-bukit mana ke. Kalau Bukit Nanas kan tak boleh masuk malam-malam. Cari dekat mana-mana supaya dia nampak. Boleh nampak terang. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab penuh malaikat yang turun di situ sampai sampai Rasulullah kata malam yang terang benderang. Kemudian ketika Rasulullah di hadis yang ke-24 bagi tahu perbanyak salawat pada hari Jumat. Dan kemudian pada hadis yang ke-25 Rasulullah bagi tahu perbanyak salawat pada malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa Rasulullah mulakan malam? Bukan Rasulullah mulakan hari. Bukan Rasulullah mulakan pagi, tapi Rasulullah mulakan malam Jumat. Karena hari itu kiraan dia kalau di dalam Islam bermula daripada malamnya. Jadi hari ini hari Isnin. Oke, nanti selepas maghrib itu kalau di dalam Islam sudah masuk hari Selasa. Tapi kalau kita ikut sistem yang dibuat oleh manusia sekarang, masuk hari Selasa bila lebih daripada pukul 12. Itu baru masuk hari Selasa. Tapi kalau Islam tak. Lepas maghrib dia sudah masuk hari esok. Jadi hari itu malamnya lebih mendahului daripada paginya. Malamnya lebih mendahului daripada paginya. Sebab itulah ketika Ramadan kita niat puasa bila di malamnya. Lepas buka puasa niat. Lepas buka salat tarawih kita niat. Kenapa? Kalau niat nak puasa esoknya. Niatnya di malamnya. Esoknya. Jadi sudah tukar hari. Sebab itulah acara khatam malam 21, malam 23, malam 19, malam 17-nya dicari malamnya. Bukan harinya. Malamnya program, paginya juga ada program. Sebab itulah permulaan hari itu dimulai daripada selepas maghrib. Lepas maghrib sudah mulai hari yang baru. Kemudian kata Rasulullah, wa yaumil azhar. Perbanyaklah sholawat pada hari yang cerah. Hari yang cerah itu maksudnya apa? Hari yang cerah ialah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu disebut hari yang cerah? Sebab hari Jumat itu hari raya. Hari raya umat Islam setiap minggu. Orang biasanya kalau sudah hari raya dia bahagia. Orang biasanya kalau sudah hari raya dia happy. Dia gembira. Sebab itu dikatakan Yaumul Azhar. Hari yang berbunga-bunga. Zahara itu salah satu maknanya ialah bunga-bunga. Jadi Yaumul Azhar ialah hari yang berbunga-bunga. Kenapa? Sebab hari itu hari raya umat Islam. Jadi Rasulullah beritahu di hari yang penuh dengan cahaya, di hari yang malaikat malamnya sudah turun, yang pagi harinya cerah, tak mendung, semua orang bahagia, di hari itulah engkau bersalawat ke atas aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab Rasulullah juga ajarkan kepada kita ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika orang ini tengah bahagia, ketika engkau ini bahagia, ketika engkau sudah mencapai klimaks bahagianya, engkau punya target, oke, penjualan sampai 20 juta. Sudah sampai 20 juta, apa yang kau ucapkan pertama kali? Apakah engkau ingat sama Allah? Apakah engkau ingat Rasulullah? Oke, kita sudah lama nak kawin, tiba-tiba dapat jodoh berkawin. Apa yang pertama kali diucapkan? Ingat sama Allah dan Rasulullah ketika dia di puncak kebahagiaan dia. Kalau dia tak ada anak misalnya, tiba-tiba Allah berikan dia hamil. Istrinya mengandung, punya anak dan hampir nak bersalin. Dan sampai bersalin, apa yang pertama kali dia ucapkan? Ketika dia berada di puncak kebahagiaan, disitulah perlunya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, kalau engkau ingat Allah pada masa engkau berada di puncak, di penghujung, di atas kebahagiaan engkau, maka ketika engkau sulit, engkau susah, engkau jatuh,
Allah yang ingat engkau. Jadi kalaupun engkau terlupa, Allah yang akan ingat engkau. Itu kaedahnya. Dan kaidah itulah Rasulullah ajarkan di dalam hadis yang pernah kita syarahkan dalam hadis Arba'in Nawawi. Ta'arraf ilallah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Itu yang diterapkan oleh Rasulullah pada sholawat. Perbanyaklah sholawat pada malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa? Malam Jumat, malam yang penuh dengan cahaya. Karena malaikat semua turun nak menyaksikan pada hari Jumat. Besoknya hari yang penuh dengan kecerahan, hari yang berbunga-bunga. Kenapa? Karena itu hari rayanya umat Islam. Ketika hari raya umat Islam, semua orang akan gembira, semua orang akan happy, dan semua orang biasanya tertunggu-tunggu untuk sampai pada hari raya. Di hari itu, kata Nabi Muhammad SAW, perbanyak sholawat ke atas aku. Jadi bukan hari raya kita duduk makan rendang, makan lontong, makan nasi impit, makan apalagi macam makan sate, macam makan soto, entah macam-macam jenis makanan hari raya itu semua. Boleh makan itu semua, tapi kata Rasulullah, perbanyak salawat ke atas aku di hari itu. So hari itu kau orang tengah bahagia. Hari itu kau orang tengah gembira. Ketika engkau gembira, ketika engkau bahagia dan engkau ingat aku, maka nanti ketika engkau susah, Allah langsung ingat engkau. Tapi kan masa zaman sekarang orang tuh terbalik. Kalau dia susah, kalau dia jatuh, kalau dia bankrupt, kalau dia tengah down, dia tengah drop, justru dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Selepas Allah angkat dia daripada kesulitannya, Allah angkat dia daripada jatuhnya, Allah naikkan lagi dia tak jadi bankrupt, Allah muliakan dia balik. Lupa. Kita ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru merasa ini karena ilmu aku, sebab aku pandai marketing, sebab aku pandai berniaga, sebab aku pandai bisnis, sebab aku pandai mentadbir semua ini semua, sebab itu aku jadi ketua, sebab itu aku jadi bos, sebab itulah jadi semua. Lupa dengan karunia Allah, lupa bahwa semua itu berada di bawah hukumnya Allah, berada di bawah ketentuannya Allah yang maha bijaksana. Sebab itulah Rasulullah ajarkan setiap hari Minggu, satu hari salawat kepada aku diperbanyak. Bila ketika hari raya. Kenapa Rasulullah beritahu hari Jumat? Sebab kalau Rasulullah beritahu perbanyak salawat ke atas aku pada hari raya Idul Fitri, orang semua lupa nanti salawat. Orang semua nak duduk makan rendang, makan lontong, makan macam-macam lah. Dan Rasulullah juga tak suruh perintahkan kita salawat. Perbanyak salawat itu pada hari raya Idul Adha. Rasulullah sudah tahu umatnya. Ini kalau aku suruh salawat pada hari-hari raya yang betul-betul hari raya mereka, hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha, nanti tak ada yang salawat. Ya, semua orang duduk sibuk, potong kambing dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah ingatkan kepada kita, orang punya hari raya mingguan. Setiap minggu itu ada perayaan. Jadi mulai daripada sekarang kita kena punya agenda. Setiap kali hari Jumat itu hari yang istimewa. Hari yang istimewa. Akan ada beberapa tempatnya dia rubah majelisnya pada hari Jumat selepas sholat Jumat. Supaya orang-orang yang hadir boleh makan dulu. Jadi dia ada peluang untuk bagi makan. Sebab rumah dia jauh, tak mungkin dia bagi jemputan kepada orang, jom kau makan di sini. Tak lah jauh-jauh hanya untuk nak makan dia tak, tapi ada majelisnya. Ada masjid di dekat dengan rumahnya, sholat di situ, majelis, makan, ada majelis kejap, kemudian balik pas asar untuk nak mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat ini hari raya umat Islam. Kenapa? Karena hari Jumat ini yaumun masyhud. Kenapa? Karena hari Jumat ini banyak turunnya malaikat yang ikut mensaksikan ini ialah hari mulia. Kenapa hari Jumat? Karena Rasulullah beritahu yaumul azhar, hari yang berbunga-bunga, hari yang penuh dengan kecerahan. Kenapa malam Jumat? Karena Rasulullah beritahu malam itu malam yang penuh dengan cahaya terang benderang. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, kalau kita tanya, kenapa seperti macam ini? Kenapa seperti ini? Kita jawab, kalau Rasulullah beritahu. Sebab Rasulullah beritahu. Sebab Rasulullah beritahu. Rasulullah itu jadi alasan utama kita. Rasulullah itu jadi alasan
yang paling kita utamakan dan nomor satu di dalam kehidupan kita, karena Rasulullah kata macam ini, karena Rasulullah sebut macam ini, karena Rasulullah sebut macam ini, itu yang jadi nomor satu. Lepas itu kalau masuk logik, alhamdulillah. Kalau tak masuk logik, ya artinya logiknya dia yang problem. Mungkin dia sakit kepala, kena minum panadol, kena pergi bekam di kepala dia dan lain sebagainya. Kalau dia kata tak logik lah, macam mana malam yang penuh dengan cahaya tak nampak pun malam tetap gelap ya. Alasannya satu, karena Rasulullah beritahu malam itu malam yang terang. So, kalau orang tak mampu nampak terangnya itu tadi, ya sudah percaya dengan Rasulullah. Kalau engkau tak nak percaya pada Rasulullah, otomatis confirm. Tak percaya dengan Rasulullah, pasti percaya dengan Dajjal. Itu confirm. Dengan iblis, itu confirm. Sebab Rasulullah itu mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka anggap dia sebagai musuh. Allah perintahkan kita, bagi tahu kepada kita melalui Rasulullah, ajarkan umatmu. Setan itu musuhmu, anggap dia sebagai musuh. Maknanya apa? Jangan anggap setan itu sebagai kawan, salah. Itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau Rasulullah bagi tahu, perbanyak salawat pada malam Jumat. Kenapa? Karena malam itu bercahaya. Tak nampak pun, oh, berarti dia percaya dengan setan lah. Setan bagi tahu, jangan banyak itu salawat. Engkau buatlah kerja yang lain. Tak sempat kalau engkau nak baca salawat ini lagi. Tak sempat kalau engkau nak ikut kelas ini, tak sempat. Tambah cuman tak sempat lah engkau terus bekerja dan lain sebagainya. Dilupakan dengan apa yang namanya berkat. Berkat itu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berkat itu tentaranya Allah. Berkah itu tentaranya Allah. Dan tentaranya Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, tak akan pernah kalah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah bagi tahu, tentara kami, tentaranya Allah, tak akan pernah kalah. Jadi kita sama-sama yang hadir di sini semuanya masanya 24 jam. Ambil peluang 1 jam untuk belajar, sisanya untuk bekerja, sisanya untuk khidmat, sisanya untuk macam-macam, ada banyak. Tapi ambil masa untuk belajar. Termasuk salah satunya ialah menceritakan atau belajar tentang kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-24 dan hadis yang ke-25. Hadis yang ke-24 ini menyebutkan bahwasanya hari Jumat yaumul masyhud dihadiri oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat. Pada hadis ke-25 lebih detail lagi bahwasanya Rasulullah beritahu Lailatul Gharra, malam yang penuh cahaya. Macam mana malam yang penuh cahaya? Karena malaikat turun sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang ke-24, wa yaumul azhar, hari yang cerah, hari yang penuh bahagia. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, kita sambung pada minggu depan pada hadis yang selanjutnya. Insyaallah semuanya masih semangat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia nak baca yang panjang, silakan baca yang panjang. Kalau dia nak baca yang pendek, silakan baca yang pendek. Yang tak baca itu yang berbahaya. Jadi penting bagi kita untuk selalu baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang rajin bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dapatkan taufik untuk konsisten bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan lisan kita ini basah bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan untuk kita dapat khidmat kepada Rasulullah pada bulan depan. Bulan hadapan, bulan Rabiul Awal. Bulan hadapan lagi, bulan Rabiul Akhir. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk dapat menceritakan kepada semua orang tentang Rasulullah pada Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita anugerah, berikan kita rezeki yang banyak untuk yang hadir di sini, terutama untuk daurah mu'alimah, supaya mereka boleh buat maulid akbar khas untuk muslimatnya, ataupun mereka buat maulid-maulid di rumah-rumah mereka sendiri, bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah wujudkan itu semuanya di dalam diri kalian semuanya, punya persiapan daripada sekarang nak membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kalau yang hadir di sini ada orang-orang yang pandai desain, ada orang-orang yang pandai buat tulisan-tulisan dan lain sebagainya.
berikan mereka kekuatan untuk menulis, mendesain tentang Rasulullah pada bulan depan, sehingga orang semua pada bulan depan itu tahu dan kenal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui Rasulullah, semakin mereka cinta, semakin mereka sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kabulkan niat kita, semoga Allah kabulkan tujuan kita. Allahumma aftah alaina wa alaikum futal arifin, faqihna wa yakum fiddin, wa hadina wa yakum ila sawa'i sabil, warzuqna wa yakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbi ya karim. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la takshif lana hal wa barik lana fil ahli wal mali wal iyal, warzuqna min rizqikal halal wa qina syarra ma ta'ti bihil ayyam wal layal. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma ya man waffaq 'alal khairil khair wa 'anhum 'alaih, waffiqna lil khairi wa 'aina 'alaih, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Jazakallah khair. Terima kasih semuanya. Terima Jazakallah kasih khair. Habib. Sama-sama. Terima kasih Habib. Jumpa lagi insya Allah. Barakallahu Assalamualaikum. fikum. Barakallahu fikum. Amin amin wa yakum.